Halo, apa kabar? Kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Coolbox mesin pabrik di Gresik bocor hingga menyebabkan 2 desa terdampak hujan abu. 4 warga dilarikan ke rumah sakit. Polisi meringkus sejumlah tengkulak BBM di Jember saat sedang memindahkan BBM dari tangki ke jerigen. Dampak cuaca ekstrim, ratusan hektar tanaman tembakau di Jombang terancam gagal panen. Kebocoran coolbox dari salah satu mesin di PT Linde Gresik menyebabkan hujan abu mendadak di 2 desa di Gresik Selasa malam. Akibat hujan abu ini, 4 orang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak nafas, mata perih, dan iritasi kulit. Desa yang terdampak kebocoran kotak pendingin atau coolbox salah satu mesin di PT Linde yaitu Desa Sukomulyo dan Desa Romo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Abu tersebut merupakan sisa pembakaran mesin di pabrik yang memproduksi gas industri dan oksigen tersebut. Hujan abu ini sempat direkam warga sekitar melalui kamera ponsel. Partikel debu yang merupakan perlit turun dari langit seperti hujan abu vulkanik gunung berapi. Perlit adalah batuan vulkanik yang dipanaskan hingga mengembang dan meletus menghasilkan material ringan dan berpori warna putih. 4 warga yang menghirup debu akibat kebocoran tersebut harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Akibat kejadian ini, warga yang geram langsung mendatangi PT Linde dan perwakilan pihak perusahaan melakukan mediasi di Balai Desa Romo. Walaupun sempat berjalan alot, pihak perusahaan akhirnya mau bertanggung jawab atas kerugian dan pengobatan yang dialami warga terdampak. Warga sekitar Zahid mengatakan bahwa beberapa hari sebelumnya PT Linde tidak sedang produksi alias mematikan mesin pabrik. Pada Selasa malam saat mulai menyalakan mesin diduga mengalami kebocoran hingga menimbulkan hujan abu. Kebocoran partikel debu dalam sebuah alat toolbox yang ada di PT Linde. Karena PT Linde yang saya ketahui beberapa hari kemarin memang lagi shutdown 1 tahunan dan hari ini tadi start up. Dan ketika startup ada debu petal yang pecah dan akhirnya menyebar ke warga sekitar. Ada korban? Hari ini terkonfirmasi baru 4 orang korban yang ada di rumah sakit Petrokimia Gresik. Gejalanya seperti apa? Gejalanya korban yang mengalami sesak napas atau apa? Ya, yang terpapar mengalami sesak nafas, matanya merah karena itu debu ya, sekali lagi debu bukan gas. Tentunya debu ini juga fatal ketika terjadi. Dengan kejadian ini untuk sementara operasional perusahaan dihentikan hingga menunggu alat yang mengalami kebocoran kembali siap digunakan, sehingga kejadian seperti ini tidak kembali terulang. Belum ada komentar resmi dari PT Linde terkait insiden tersebut. Pada Rabu pagi, sisa debu perlit masih terlihat di beberapa jalan Desa Romo. Sejumlah warga membersihkan jalan secara mandiri dengan menyemprotkan air. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah bengkel las sekaligus tempat isi ulang air kemasan di kawasan Jalan Putra Bangsa Surabaya ludes terbakar. Petugas berusaha melokalisir api dengan menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran karena lokasi kebakaran berada di permukiman padat. Api membakar habis sebuah bengkel las sekaligus tempat isi ulang air minum dalam kemasan di kawasan Jalan Putra Bangsa Surabaya. Api berkobar dengan cepat membakar habis seluruh bangunan karena mayoritas barang di dalamnya berisi bahan mudah terbakar. Menurut salah satu saksi mata Abdullah, dirinya yang sedang mengerjakan proyek bangunan tepat di samping lokasi kebakaran mendengar bunyi ledakan disertai dengan percikan api hingga kemudian membakar habis seluruh bangunan. Abdullah mengatakan pada saat itu lokasi kebakaran sedang ditinggal oleh pemiliknya yang mengantarkan air isi ulang kemasan ke rumah warga. Saya pasti kerja di atas, di sebelah ini.
Nah, saudara saya, teman saya itu bilang, ada apa sekarang Pak Dul, mari turun Pak Dul, bantu Pak Dul sana di sebelah rumah saya gitu loh. Akhirnya saya turun, bantu gitu loh. Terus minta sama orang-orang, sepeda motor diamanin dulu, terus pemadam di telepon, setengah jam kemudian datang, baru ini. Ini tempat apa Pak Dul ini Pak Dul? Ini dulu Tukul. Sekarang apa? Bengkel las ini ya berarti? Sekarang bengkel las sama isi ulang. Ada orang nggak tadi waktu kejadian Pak Dul? Tidak ada, orangnya keluar ini ngirim isi ulang tadi. Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Wasis Sutikno menegaskan, timnya menerjunkan 8 mobil pemadam kebakaran untuk melokalisir api agar tak merembet ke bangunan lain, sebab lokasi kebakaran berada di permukiman padat penduduk. Infonya api tadi sudah besar kiriman dari warga. Nah, kita luncurkan unit terdekat dari pos Gunung Anyar, tapi untuk antisipasi karena termasuk padat penduduk, akses juga susah, jalan sempit. Nah, kita luncurkan 8 unit tempur ya, fire truck 8 unit. Alhamdulillah teman-teman tadi cepat bisa ngeblok arah jam 3, 9, 12. Nggak ada rambatan dan juga nggak ada korban ya, korban nihil. Ada kendala dalam proses pemadaman? Akses saja, akses masuk ke dalam ini yang termasuk dari jalan raya lumayan jauh dan hanya unit kecil yang bisa masuk. Meskipun sempat mengalami kesulitan karena akses jalan yang sempit, setelah 1 jam proses pemadaman, api akhirnya bisa dijinakkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian material ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Truk bermuatan tabung gas menyeruduk minibus di Tol Jombang Mojokerto pada hari Selasa. Akibat kecelakaan, 2 orang terluka parah dan dievakuasi ke rumah sakit. Kecelakaan di tol ngarep-ngarep. Truk yang dikemudikan Deska Khairo terlibat kecelakaan di KM 693 jalur A-Tol Jombang Mojokerto. Truk yang memuat tabung gas ini menyeruduk minibus yang dikemudikan oleh Sugeng Aryono yang saat itu melaju dari arah Madiun menuju ke Surabaya. Sopir truk gas diduga mengantuk, menabrak bagian belakang minibus yang melaju di jalur tengah Tol Jombang. Kerasnya benturan membuat truk pengangkut tabung gas terguling dan melintang di tengah badan jalan. Akibat kecelakaan, sopir truk mengalami luka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara sopir dan penumpang minibus terluka ringan. Namun akibat diseruduk bagian belakang mobil ringsek. Kejadian pastinya saya nggak tahu karena posisi saya di pinggir sebelah kiri ya, tidur ya. Jadi saya nggak tahu pastinya, saya tahu pastinya sudah posisi guling, saya jatuh, baru saya bangun itu. Itu dari mana mau kemana Mas? Dari Solo mau balik ke Surabaya Pak. Kirim apa? Kirim tabung CNG. Terus kondisi sopirnya tadi gimana? Cuma luka di kakinya. Tadi waktu ditanya kenapa kok bisa nabrak? Ngantuk atau Bilangnya mungkin tadi kayak kelihatan gitu, dia kaget langsung. Benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Tol Jombang Mojokerto di kilometer 693-400 yang melibatkan antara kendaraan mobil Avanza dengan truk. Untuk korban 2 orang luka, cuman yang satunya sudah rawat jalan, yang satunya masih observasi. Ngantuk atau gimana? Untuk kemungkinan ngantuk atau lalai mungkin masih dipelajari Mas. Peristiwa kecelakaan ini ditangani unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Jombang. Untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya kecelakaan, petugas memeriksa sopir truk. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang.